Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini, saya Fernanda Prasetyo Andika dari Universitas Bina Insan Lubuk Linggau dengan Prodi Informatika Fakultas Ilmu Teknik. Pada video ini, saya akan menjawab kuis pada mata kuliah Arsitektur dan Jaringan Komputer dengan tema Analisis Performa Multiprosesor terhadap studi kasus 2, yaitu sebuah laboratorium penelitian menggunakan komputer dengan prosesor multicore untuk menjalankan simulasi ilmiah. Namun, mereka menemukan bahwa tidak semua core digunakan secara optimal, menyebabkan performa sistem kurang efisien. Dari studi kasus 2 ini, terdapat 4 kuis, yaitu untuk 1. Apa penyebab utama ketidakefisien pengguna core pada sistem multiprosesor? Yang kedua, jelaskan peran text scheduling dalam memaksimalkan penggunaan semua core. 3. Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan shared memory dibandingkan distributed memory dalam sistem ini? Yang keempat, jika Anda diberi anggaran untuk meningkatkan performa sistem, apakah Anda akan menambahkan jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock? Berikan analisis komprehensif. Baik, saya akan menjawab satu persatu dari kuis tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apa penyebab utama ketidakefisien penggunaan core pada sistem multiprosesor? Jawab, ketidakefisien penggunaan core pada sistem multiprosesor dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat optimalisasi kinerja seluruh core yang tersedia. Berikut adalah penjelasan rinci tentang faktor-faktor utama yang menyebabkan ketidakefisien tersebut. Yang pertama, ketergantungan data atau data dependensi, yaitu ketergantungan data terjadi ketika satu core memerlukan hasil pemrosesan dari core lain sebelum dapat melanjutkan pekerjaannya. Hal ini memperlambat paralelisme karena core yang menunggu tidak dapat digunakan secara efektif sehingga data yang diperlukan tidak tersedia. Contoh, dalam perhitungan ilmiah, jika suatu core harus menunggu hasil perhitungan matrik dari core lain, maka core tersebut akan idle. Untuk yang kedua, beban kerja tidak merata atau load imbalance, yaitu jika beban kerja tidak didistribusikan secara merata di antara core, beberapa core mungkin bekerja secara maksimal sementara core lainnya idle atau kurang dimanfaatkan. Penyebab algoritma pembagian tugas yang tidak efisien, variasi waktu eksekusi tugas, masalah pembagian data input atau output. Yang ketiga yaitu overhead sinkronisasi. Sinkronisasi antara core yang bekerja secara paralel memerlukan komunikasi untuk memastikan hasil yang konsisten. Proses sinkronisasi seperti ini dapat menyebabkan overhead yang signifikan. Penyebab penggunaan log, smart core, atau mekanisme sinkronisasi lainnya. Konflik akses ke sumber daya bersama, contohnya memori. Untuk yang keempat yaitu kontensi sumber daya atau resource contention. Core dalam sistem multiprosesor sering berbagai sumber daya seperti memori, cache, atau bus komunikasi. Jika beberapa core bersaing untuk sumber daya yang sama, hal ini dapat menyebabkan bottleneck. Contoh, koneksi pada memori utama atau cache menyebabkan waktu tunggu yang tinggi. Latensi tinggi pada akses input atau output. Yang kelima, latensi memori. Dalam sistem multiprosesor, kecepatan akses memori seringkali menjadi penghambat. Arsitektur seperti non-uniform memory access atau NUMA dapat memperparah masalah karena waktu akses memori tergantung pada lokasi fisiknya. Penyebab akses ke memori jarak jauh lebih lambat dibandingkan memori lokal. Core harus menunggu lama untuk mendapatkan nilai dari memori.
Untuk yang keenam, ketidakefisienan komunikasi antar core. Komunikasi antar core seringkali membutuhkan bandwidth dan waktu tambahan, terutama pada sistem multiprosesor dengan arsitektur distribusi. Contoh, sistem distribusi menggunakan interkoneksi jaringan untuk komunikasi yang menambahkan latensi. Yang ketujuh, overhead paralelisme, yaitu tugas yang dipecah terlalu kecil dapat menyebabkan overhead lebih besar dibandingkan manfaat paralelisme. Overhead ini meliputi waktu pembagian tugas, komunikasi antar core, dan sinkronisasi. Berikut adalah ilustrasi yang menjelaskan ketidakefisiensi penggunaan core pada sistem multiprosesor. Baik teman-teman, ini merupakan gambar ilustrasi yang menjelaskan ketidakefisiensi penggunaan core pada sistem multiprosesor yang terdiri dari data dependency, load imbalance, kemudian load imbalance kemudian surveillance overfetch, kemudian resource counter, dan lain-lain. Dari gambar di atas menggambarkan berbagai ketidakefisiensi dalam penggunaan core pada sistem multiprosesor, termasuk ketergantungan data, ketidakseimbangan beban kerja, dan potensi sumber daya. Core yang idle, sinkronisasi antar core, dan persaingan sumber daya terlihat jelas sebagai hambatan utama. Selanjutnya, untuk kuis yang kedua, yaitu jelaskan peran text scheduling dalam memaksimalkan penggunaan semua core. Jawab, text scheduling adalah proses pengelola tugas teks atau proses yang dijalankan oleh CPU dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua core prosesor digunakan secara efisien dan optimal. Dalam sistem modern, text scheduling memainkan peran penting, terutama pada prosesor multicore, untuk meningkatkan kinerja sistem, memaksimalkan throughput, dan meminimalkan waktu idle setiap core. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang peran text scheduling dalam memaksimalkan penggunaan semua core. Untuk yang pertama, pengenalan text scheduling. Text scheduling mengatur bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam CPU, terutama dalam konteks sistem operasi. Tugas ini dapat berupa proses aplikasi, read, atau instruksi spesifik yang harus dijalankan oleh CPU. Pada sistem multi-core, terdapat beberapa core yang dapat bekerja secara paralel. Jika tidak ada mekanisme penjadwalan yang baik, core tersebut tidak bisa menjadi idle atau menganggur, yang berarti sebagian besar sumber daya prosesor terbuang percuma. Text scheduling memastikan bahwa beban bekerja atau workload didistribusikan secara merata di antara semua core. Setiap core mendapatkan tugas yang sesuai prioritasnya. Waktu respon sistem tetap rendah. Yang kedua, jenis-jenis text scheduling. Ada berbagai jenis text scheduling yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan semua core. Untuk yang pertama, static scheduling. Pada jenis ini, tugas dialokasikan ke core tertentu sebelum eksekusi dimulai. Ini sering digunakan dalam sistem real time atau embedded, di mana beban kerja dapat diprediksi. Yang kedua, dynamic scheduling. Pada jenis ini, tugas dijadwalkan dan didistribusikan secara dinamis selama waktu eksekusi. Dynamic scheduling lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan distribusi tugas berdasarkan ketersediaan core, beban kerja saat ini, prioritas core. Yang ketiga, load balancing. Text scheduler menggunakan teknik load balancing untuk memastikan bahwa setiap core menerima beban kerja yang seimbang. Load balancing adalah bagian penting dari dynamic scheduling untuk menjaga bottlenecks pada core tertentu. Yang keempat, priority scheduling. Sistem operasi sering menggunakan skema prioritas untuk memastikan bahwa tugas-tugas kritis dijalankan lebih awal. Scheduler akan mengalokasikan tugas dengan prioritas tinggi ke core-core yang tersedia lebih cepat.
Yang ketiga, algoritma text scheduling. Algoritma text scheduling memainkan peran penting dalam memaksimalkan penggunaan core. Contoh, algoritma meliputi round robin, yaitu setiap tugas dijalankan secara bergantian dalam interval waktu tertentu. First Come First Serve atau FCFS, yaitu tugas diproses berdasarkan urutan kedatangan. Multi-level win, yaitu tugas dikelompokkan berdasarkan prioritas dan jenis lalu dijadwalkan sesuai kebijakan masing-masing. Yang terakhir, thread migration, yaitu jika salah satu core terlalu sibuk, tugas dapat dipindahkan ke core yang lebih sedikit beban pekerjaannya. 4. Peran utama text scheduling. Berikut adalah beberapa peran utama text scheduling dalam memaksimalkan penggunaan semua core. Untuk yang pertama, distribusi beban kerja. Scheduler membagi tugas besar menjadi sub-sub tugas atau thread yang lebih kecil, lalu mendistribusikannya ke core-core yang tersedia. Dengan begitu, pekerjaan yang besar dapat diselesaikan lebih cepat karena berjalan secara paralel. Yang kedua, pengurangan waktu idle. Dengan mendistribusikan tugas secara merata, scheduler memastikan bahwa tidak ada core yang menganggur. Ini meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem. Optimasi kinerja sistem text scheduling meningkatkan throughput sistem, yaitu jumlah tugas yang selesai per satuan waktu, dan meningkatkan latensi atau waktu tunggu untuk menjalankan tugas. Yang terakhir, skalabilitas. Dalam lingkungan yang membutuhkan banyak komputasi seperti server atau pusat data, text scheduling memungkinkan sistem untuk menangani lebih banyak tugas dengan menambahkan lebih banyak core. Selanjutnya, untuk kuis yang ketiga, yaitu apa kelebihan dan kekurangan penggunaan shared memory dibandingkan distributed memory dalam sistem ini. Untuk yang shared memory, kelebihannya yaitu akses cepat. Proses dapat mengakses data secara langsung dari memori bersama, mengurangi latensi dibandingkan dengan komunikasi antar proses di distributed memory. Yang kedua, pemrograman sederhana. Model pemrograman lebih mudah karena semua proses berbagi ruang alamat yang sama, sehingga tidak perlu menangani kompleksitas pengiriman pesan. Yang ketiga, koherensi data. Memudahkan dalam menjaga konsistensi data karena semua prosesor melihat data yang sama secara langsung. Untuk kekurangan dari shared memory yaitu untuk pertama, stabilitas terbatas. Ketika jumlah prosesor meningkat, konflik akses memori dapat terjadi, mengurangi kinerja secara keseluruhan. Yang kedua, overhead koherensi cache. Memerlukan mekanisme untuk menjaga koherensi cache yang dapat menambah overhead. Yang ketiga, kompleksitas penjadwalan. Penjadwalan tugas menjadi lebih kompleks karena harus mengatur akses ke memori bersama. Untuk kelebihan distributed memory yaitu untuk pertama, stabilitas tinggi, dapat dengan mudah menambah lebih banyak prosesor dan memori tanpa batasan fisik dari satu lokasi memori. Yang kedua, independensi prosesor. Setiap prosesor memiliki memori lokal, mengurangi risiko konflik akses dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, fleksibilitas dalam desain, memungkinkan pendesain sistem yang lebih modular dan terdistribusi, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan paralel besar. Untuk kekurangan dari distributed memory yaitu kompleksitas pemrograman, memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang komunikasi antar proses, sehingga sulit untuk diprogram dibandingkan dengan shared memory. Yang kedua, latensi tinggi. Akses data antar proses melalui jaringan dapat menyebabkan latensi tinggi, terutama jika data tidak terlokalisasi dengan baik.
Yang ketiga, pengelolaan data lebih rumit. Mengelola lokasi data dan koherensi menjadi tantangan, terutama dalam aplikasi real time. Untuk kuis yang terakhir, yaitu yang keempat, jika Anda diberikan anggaran untuk meningkatkan performa sistem, apakah Anda akan menambah jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock? Berikan analisis komprehensif. Yaitu saya akan menambah jumlah core dengan analisis sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan menambah jumlah core. Peningkatan performa pada workload paralel. Efisiensi multi-threading. Aplikasi yang dirancang untuk multi-threading seperti rendering 3 dimensi, analisis data besar, virtualisasi atau AI atau ML akan mendapatkan peningkatan performa signifikan karena dapat memanfaatkan core tambahan untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Throughput lebih tinggi. Sistem dengan lebih banyak core dapat dapat menangani lebih banyak proses atau thread secara simultan, meningkatkan total throughput. Yang kedua, kemampuan menangani multitasking. Sistem dengan lebih banyak core lebih mampu menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan tanpa penurunan performa. Hal ini penting untuk server, workstation, produktivitas, atau sistem operasi yang menjalankan berbagai layanan latar belakang. Yang ketiga, kebutuhan masa depan. Tren software modern semakin mengarah pada optimasi multi-core. Dengan menambah core, Anda mempersiapkan sistem untuk kebutuhan masa depan, di mana aplikasi semakin memanfaatkan core tambahan. Yang keempat, efisiensi energi lebih baik pada beban tinggi dibandingkan meningkatkan clock speed. Menambahkan jumlah core biasanya lebih hemat energi per unit performa karena frekuensi yang lebih rendah menghasilkan lebih sedikit panas. Yang kedua, keterbatasan dan tantangan. Skalabilitas aplikasi. Tidak semua aplikasi mampu memanfaatkan core tambahan secara efisien. Hukum andal menunjukkan bahwa peningkatan performa dari penambahan core akan terbatas oleh bagian aplikasi yang tetap sekuensial. Yang kedua, overhead sinkronisasi. Dalam aplikasi multi-thread lebih banyak core, berarti ada overhead tambahan untuk sinkronisasi antar thread. Jika overhead terlalu besar, peningkatan performa bisa tidak linear. Yang ketiga, pemanfaatan optimal. Aplikasi yang tidak dirancang untuk multi-threading tidak akan mendapatkan manfaat dari core tambahan. Yang keempat, kebutuhan infrastruktur tambahan. Pendinginan. CPU dengan lebih banyak core menghasilkan panas lebih tinggi meskipun clock speed tetap. Memori dan input output. Sistem dengan core tambahan memerlukan bandwidth memori dan kecepatan input output yang memadai untuk mencegah bottleneck. Yang ketiga, use case di dunia nyata. Yang pertama, server. Virtualisasi. Dengan lebih banyak core, server dapat menjalankan lebih banyak virtual machine tanpa gangguan performa. Salah satu yaitu web hosting. Server dapat melayani banyak permintaan simultan. Yang kedua, workstation, analis data. Proses komputasi intensif seperti training model, machine learning, atau simulasi ilmiah mendapatkan keuntungan signifikan. Yang ketiga, gaming atau terbatas. Sebagai game modern mendapatkan multi-core, tetapi tidak sebanyak yang dilakukan aplikasi profesional. Core tambahan bisa bermanfaat jika Anda juga menjalankan streaming atau aplikasi terdekat. Yang terakhir, 4, yaitu biaya dan ROI.
Harga per core dalam banyak kasus menambahkan core memberikan peningkatan performa yang lebih ekonomis dibandingkan meningkatkan clock speed. Kedua, investasi jangka panjang. Penambahan core lebih relevan untuk workload modern yang terus mendukung multi-threading, memberikan ROI lebih baik. Itulah tadi pembahasan dari saya mengenai analisis performa multiprosesor dengan studi kasus 2. Apabila saya dalam menyampaikan pembahasan terdapat kata-kata dan kekeliruan, saya mohon maaf, dan semoga pada video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.